Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David. Kabar baik nih walaupun sepertinya IHSG-nya lagi kurang baik ya. Betul Pak, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan dua level psikologis sekaligus telah dilampaui. 73 bahkan 7.200 juga sudah ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Melawan arus sepertinya dari sisi pergerakan bursa Asia dan bursa global yang kompak hari ini mengalami penguatan di tengah menguatnya kembali ekspektasi penurunan suku bunga The Fed di 2024. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita berkaca dari pergerakan IHSG dari mulai November ya, kondisi IHSG ini sebenarnya sudah masuk ke area jenuh beli sejak bulan Desember 2023 kalau kita melihat di situ ya. Dan itu juga diikuti dan diperkuat juga dengan tren volume dan frekuensi transaksi yang relatif mengalami penurunan. Jadi praktis memang semenjak pertengahan Desember IHSG sudah rawan koreksi. Apalagi kalau kita lihat dari titik terendahnya di awal November itu IHSG sudah naik ke level tertingginya kurang lebih sekitar hampir 12%. Dan memang kalau melihat lebih detail dari aktivitas transaksi IHSG selama dari mulai Desember, ini memang kenaikan IHSG lebih banyak ditopang oleh aksi investor asing nih yang kembali masuk ke IHSG. Catatan saya dari November sampai dengan kemarin, asing ini sudah masuk sekitar 5 sampai dengan 6 triliun di pasar reguler net buy. Sementara kalau kita lihat investor domestik kelihatannya masih memasang aksi wait and see yang terlihat dari aktivitas volume dan frekuensi transaksi yang memang masih relatif cukup rendah. Jadi itu yang terjadi. Jangka pendek paling tidak untuk perdagangan esok hari dan selama sepekan ke depan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan yang kembali meninggalkan level psikologisnya di 7.200-an Pak Wafi? Oke, secara teknikal kalau kita melihat koreksi yang terjadi hari ini secara akumulatif ini sebenarnya sudah mengalami penurunan 3 hari ya, dan terlihat sudah menguji level support MA20-nya. Jadi sebenarnya IHSG ini ada potensi untuk melakukan rebound keesokan hari. Namun kalaupun kembali mengalami penurunan juga tidak perlu jadi satu hal yang sangat mengejutkan. Saya melihat potensi penurunannya ini masih ada ruang menuju ke level support di sekitar 7.100 support berikutnya untuk IHSG. Namun jika IHSG kembali rebound, ini masih ada level resistance yang harus di breakout yaitu di level 7.300 untuk bisa menjaga pergerakan IHSG di jalur bullishnya. Kalau ternyata tidak mampu breakout level 7.300, kelihatannya IHSG akan masuk ke dalam fase sideways terlebih dahulu di kisaran 7.100 sampai dengan 7.300. Baik, dari rotasi pergerakan sektoral juga cukup menarik Pak Wafi. Kita perhatikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Kalau kita flashback di 2023, saham-saham grup Prayogo Pangestu ini mendominasi menopang penguatan indeks harga saham gabungan ketika saham-saham big cap lainnya justru belum memberikan dorongan yang cukup berarti. Kondisi berbeda terjadi sejak perdagangan awal 2024. Saham-saham grup Prayogo Pangestu ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini mungkin untuk kali pertama, terutama saham-sahamnya yang baru saja IPO yang sudah naik cukup signifikan mengalami auto reject bawah. Bagaimana Anda melihat perubahan dari posisi ini, rotasi apa yang terjadi? Apakah para investor ini sudah mulai kembali kepada saham-saham LQ45 yang memang secara fundamental masih cukup oke dan lebih cenderung pergerakannya tidak terlalu signifikan di sepanjang 2023 lalu? Ya, di satu sisi memang ada aktivitas switching ya, perpindahan ya dari saham-saham yang memang kenaikannya sudah cukup tinggi sehingga secara teknikal juga memang sudah masuk ke area jenuh beli dan secara valuasi juga memang sudah cukup mahal. Kemudian pindah kepada saham-saham yang masih relatif cukup murah secara valuasi dan harga sahamnya juga belum terlalu tinggi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat memang berkaca dari pergerakan harga sahamnya, memang sudah naik cukup signifikan, yang dimana kalau kita lihat ini perlu ada
mungkin semacam pembuktian dari sisi fundamentalnya juga ya, yang bisa menopang kenaikan harga sahamnya. Yang kalau oleh karena itu makanya saya lihat investor ini kelihatannya menanti juga nih publikasi dari laporan keuangan di full year 2023 yang berikutnya nanti di bulan berikutnya langsung diikuti oleh kuartal pertama ya 2024 di mana nanti investor bisa mengkalkulasi ulang lagi nih apakah memang secara valuasi masih cukup wajar untuk bisa kembali masuk ke saham tersebut. Baik, dan kebetulan beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini cukup banyak yang menanyakan saham-saham grup Prayogo Pangestu. Yang pertama kita ke brand terlebih dahulu. Pak Wafi, kita akan coba ulas secara teknikal. Saya akan coba cek ini. Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan brand. Di tengah tekanan dalam yang terjadi hari ini, sudah direkomendasikan masuk tidak Pak? Entry di level berapa dan support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan? Ya, untuk brand, untuk hari ini breakdown support MA50-nya, melihat penurunannya ini sudah 5 hari berturut-turut, memang ada potensi untuk rebound. Namun perhatikan level 6.300, jika tidak mampu kembali breakout 6.300, ini hati-hati bisa kembali melanjutkan penurunan menuju ke level supportnya di sekitar 3.800 untuk brand. Namun jika berhasil kembali breakout 6.300, maka ini ada potensi untuk kembali lagi ke level 8.000. Baik, jadi direkomendasikan ketika menembus resisten 6.300 baru di buy on break di sana Pak? Ya, betul sekali. Jadi buy on break di 6.300 sampai dengan saat ini kelihatannya wait and see terlebih dahulu ya. Baik, jawaban untuk Ibu Lestari dari Jakarta. Penutupan sesi kedua, Brent ditutup di level 5.400, tertekan dalam di 20,00% dan tadi pun juga sempat mengalami auto reject bawah sepertinya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari grup Prayogo Pangestu, Pak Wafi menanyakan BRPT, Pak. Saya akan coba cek terlebih dahulu. BRPT arahnya kemana? Ambil posisi di 1.190 Pak, penutupan hari ini di 1.080, artinya ini sudah loss-nya juga cukup besar, melemah di 18,18%. Di cut loss atau dilakukan averaging down untuk BRPT Pak Wafi? Ya, untuk BRPT melihat penurunannya hari ini sudah breakdown support MA50. Biasanya memang kalau habis ada breakdown itu atau breakout akan ada rebound untuk koreksi. Dalam kasusnya BRPT ada potensi untuk rebound terlebih dahulu menuju ke level 1240. Level itu yang bisa diperhatikan, apakah bisa kembali breakout atau justru tetap bertahan di bawah level 1240. Kalau bertahan di bawah 1240, kelihatannya masih akan melanjutkan penurunan sampai dengan level 990. Kebetulan ada gap di bawah ini ya, di level 1050. Jadi level 1240 ini bisa diperhatikan. Kalau bisa breakout 1240, maka ada potensi untuk kembali lagi ke level 1500. Baik, jawaban untuk BRPT dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Wimur dan kebetulan juga menanyakan BRPT support dan resistennya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain BRPT, kita ke TPIA masih dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA 4220 penutupan hari ini tertekan di 20,00% atau reject bawah sepertinya nih Pak. Analisis Anda untuk BRPT? Untuk TPIA mungkin maksudnya. TPIA ya. Ya, untuk TPIA kalau kita lihat di sini hari ini breakdown support MA20 juga, namun penurunannya udah 3 hari berturut-turut dan mendekati level support berikutnya di MA50. Jadi saya lebih melihat ada potensi yang cukup baik sebenarnya di TPIA. Bisa strategi yang dilakukan buy on weakness atau averaging down di 3.900. Kecuali kalau level 3.900 ini kembali di breakdown ya. Hati-hati level 3.900. Kalau di breakdown maka ada potensi melanjutkan penurunan sampai 2.900. Tapi kalau bertahan di atas level 3.900 maka ada peluang kembali lagi ke level 5.200 untuk TPIA. Baik, terakhir untuk Petrosia Pak, PTRO. Ini kabarnya juga sudah diakuisisi oleh Cuan, sementara Cuan masih disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia dan belum dibuka sampai sejauh ini. PTRO juga koreksi Pak di 14,91%, 4510. Singkat saja Pak Wafi, secara teknikal untuk PTRO. Untuk PTRO saya lihat masih ada potensi penurunan lagi sampai dengan level 4.080, itu adalah level supportnya.
Sementara untuk level resistance yang bisa diperhatikan adalah di 4.800. Kalau bisa breakout 4.800, bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan 5.500. Tapi kalau di bawah 4.800, hati-hati mungkin akan lebih bertahan di kisaran 4.800 sampai dengan 4.080. Baik, analisis dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam dan keywordnya tadi adalah lebih ke arah wait and see terlebih dahulu sambil juga menantikan perkembangan dari sisi fundamental terkait juga dari rilis kinerja kuartal keempat dan full year di 2023. Tidak hanya grup Prayogo Pangestu, juga kemudian juga beberapa saham lainnya juga akan menyusul. Pak Wafi, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih tertekan, pemirsa, masih bergerak di zona merah, tapi kabar baiknya adalah di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di atas level 7.200-an, tepatnya di 7.200.203. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. MNC 36 menguat di 0,26%, Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 1,44%, sementara LQ45 juga tertekan di 0,76%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, konsumsi non-primer memimpin penguatan di 1,15%, keuangan juga menguat di 0,47%, barang baku melemah di 4,08%, dan transportasi logistik juga melemah di 1,49% setelah naik signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir, terkait juga dengan perkembangan konflik di Laut Merah. Selanjutnya kita beralih ke saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di sesi kedua hari ini. Yang pertama ada CGAS, emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia, ditutup menguat di Rp430 per saham. Aman Mineral juga menguat di 6.650. Telkom mencoba kembali mendekati ke level 4.000-an di 3.960. Sementara Goto juga menguat di Rp88 per sahamnya. Selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, pemirsa, didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Tadi pun juga sempat kita ulas satu persatu. Ada Brent tertekan ke 5.400, BRPT juga melemah di 1.085, TPIA tertekan ke 4.220, MDKA hari ini juga koreksi dalam, tadi sempat di atas 6%, ditutup di 2540. Updatean perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.